Diary Delin, Where the Story Began, Part 1. Hai, namaku Delin. Aku anak kelima dari 7 bersaudara, yang semuanya perempuan. 12 hari lagi, usiaku genap 11 tahun. Ulang tahun selalu jadi hari yang kutunggu. Bahkan sejak awal bulan kelahiranku, aku selalu mengingatkan papi, mami, dan kakak-kakak serta adik-adikku untuk menyiapkan hadiah. Jadi gak heran kalau aku satu-satunya anak yang selalu dapat banyak hadiah di hari ulang tahunnya. Tapi sesuatu yang besar dan mahadahsyat terjadi di tahun itu. Kejadian yang merubah 180 derajat jalan hidup kami sekeluarga. Hari itu sepulang papi dari kantor, kami sekeluarga berencana pergi melihat rumah baru kami di daerah Klender. Kebetulan saat itu kakek dan nenekku sedang berkunjung ke rumah lama kami. Di mobil ada aku, papi, mami, nenek, 2 kakakku, Kak Dita dan Kak Desi, serta 2 adikku, Meli dan Nopi. Karena baru saja datang dari luar kota, kakekku merasa kelelahan sehingga memutuskan tidak ikut dan menunggu di rumah. 2 kakakku yang lainnya juga tidak ikut. Kakak tertuaku tinggal dan bekerja sebagai dosen di Lampung, sedangkan kakakku yang lainnya saat itu sedang kuliah. Semua berjalan seperti biasa, gak ada satupun yang terasa beda. Aku tertidur di mobil seperti biasanya dan baru bangun saat tiba di tempat tujuan. Tak peduli seberapa dekat lokasi yang dituju, aku selalu terlelap di jalan. Tapi kali ini berbeda. Saat aku membuka mata, aku ada di ruangan yang serba putih, di atas kasur berseprai hijau telur asin. Bau ruangan yang khas langsung menyengat hidungku. Aku kenal sekali bau ini karena papi bekerja di rumah sakit. Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi, tapi otakku terasa beku, tak bisa berpikir. Perlahan kulirik ranjang di samping tak jauh dari ranjang tempatku berbaring. Ada seseorang berbaring di sana. Aku kenal bajunya. Itu adikku Meli. Mel, panggilku. Lirih ku dengar Meli menjawab iya. Ku beranikan diri bangun dari atas ranjang dan berjalan menghampiri Meli. Aku lihat Meli terbaring dengan tangan kiri hingga bahu dibalut perban coklat. Tubuh Meli tidak bergerak, hanya matanya yang berkedip dan basah dengan air mata, menandakan dia sadar. Aku bengong menatap Meli. Entah berapa lama aku tertidur sehingga aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dan kenapa kita ada di sini. Haus, kata Meli lirih. Lin, sentak Meli menyadarkanku. Haus, Lin. Aku memutar kepala memandang sekeliling ruangan, berharap menemukan sebotol aqua di sana. Gak ada minuman. Kamu bisa bangun gak? Tanyaku pada Meli. Meli menggeleng. Aku menarik napas panjang. Jujur, aku takut keluar dari ruangan ini karena entah apa yang akan kutemui di luar sana. Tapi aku juga gak tega melihat Meli kehausan. Dia satu-satunya orang yang kukenal di sini dan aku gak mau kehilangan dia. Perlahan kubuka pintu ruangan itu. Lorong putih dan dingin terbentang di hadapanku. Di ujung lorong, ku dengar suara orang bercakap-cakap. Sebelum memberanikan diri melangkah keluar, aku menengok kembali ke arah Meli. Wajah penuh harapnya memberiku keberanian untuk melangkah keluar. Sebelum sampai ujung lorong, aku melewati sebuah ranjang lorong. Tubuh di atas ranjang itu ditutupi selimut dari ujung kaki ke ujung kepala. Sekilas aku melihat baju yang dipakai tubuh itu mengintip di antara selimut yang menutupinya. Itu baju yang dipakai Nopi, adik bungsuku. Tapi aku terlalu takut untuk membuka selimut itu dan memastikan siapa yang ada di balik selimut itu. Kupercepat langkahku. Aku hanya mau cari air minum untuk adikku. Sampai di ujung lorong ada banyak orang yang tidak kukenal yang terlihat sibuk hilir mudik. Ketegangan terlihat di wajah mereka. Dari seragam yang mereka kenakan, aku tahu mereka dokter dan suster. Lin, tegur seseorang sambil menepuk bahuku. Aku menoleh, ternyata Mas Rio, adik ipar tanteku.
Aku cari minum, Mas Rio. Meli haus. Di mana Meli? Tanya Mas Rio. Di sana, kataku sambil menunjuk ke arah ruangan tempatku bersama Meli tadi. Sebentar ya, Mas Rio bilang ke suster dulu. Kamu duduk aja di sini. Mas Rio menarikku untuk duduk di atas kursi yang ada di sana. Dari tempatku duduk, kulihat Mas Rio berbicara pada suster. Entah apa yang terjadi kemudian pada Meli, karena aku tidak diizinkan untuk kembali ke ruangan itu lagi. Otakku mulai mereka-reka kemungkinan yang terjadi. Berharap semua ini mimpi. Aku tidak berani bergerak, hanya diam, duduk termenung di lobi rumah sakit itu. Sampai tante dan omku datang menjemput, membawaku pulang ke rumah.